Kalau Mas Reno, what do you learn the most from this marriage juga? Kalau di rankingin sih mungkin nomor satu kedekatan sama Tuhan ya. Nomor satu. Oh ya, itu yang paling terasa dari seorang Syahrini. Iya. Kadang suka ada suara merdu gitu yang saya dengar. Dia suka ngaji. Oh ya? Iya. Terus saya tiba-tiba mana kok nggak ada, pas ada nyempil di situ. Iya. Karena lagi kecil. ngaji. Kemudian banyak sekali berita-berita yang mengatakan Syahrini dan juga Reno Bara tuh hijrah. Apa benar teh? Sebagai seorang muslim harus tiap hari hijrah. Hijrah itu memperbaiki kan. Dari yang sebelumnya Kurang baik menjadi lebih baik, baik. betul. Bukan tidak baik ya. Iya, betul. Aku kalau marah, kesel, aku cuma bisa nangis. Nggak bisa marah meledak-ledak seperti adik aku. Jadi aku tumpahkan melalui ngaji. Buat aku mengaji itu adalah vocalize aku. Iya. Dari kecil itu selalu mendapatkan pelajaran di rumah bagaimana seharusnya kodratnya wanita. Ya. Basic itu tertanam sampai aku sekarang. Jadi kata almarhum papaku, sesukses apapun perempuan kamu nantinya, tetap harus nginjek bumi dan ingat kodrat kamu perempuan. Perempuan itu adalah di dalam Islam itu yang aku imani adalah ibadahnya seorang istri ketika kita menikah itu kan akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi itu yang ingin aku build di dalam rumah tangga ini. Ini kan a long journey, learning by doing. Semuanya nggak bisa kayak a perfect wife gitu kan. Pacaran juga nggak lama. Seumur hidupku, tangan ini untuk kau genggam. Seumur hidupku, hati ini hanya milikmu. Seumur hidupku, mimpi malamku pun hanya ada kamu. Seumur hidup kita berdua, dunia selalu cemburu. Mas Reno, Inces, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Thank you so much for coming again. Thank you for Perspektif. having us for the second time. For the second time. Yeah. The first time kan tahun lalu, hampir 1,5 tahun. 1 tahun ya, kalau tidak salah Awal-awal ya. menikah waktu itu. Awal-awal Setengah. menikah, iya kan? Dan Sekarang ini pasti 1,5 ditunggu banget. tahun. Teh. Ditunggu banget, Inces. Aduh, terima kasih. Iya, kita pakai masker Ini nggak demi apa-apa ya. perspektif aja nih aku datang. Tapi terakhir kali muncul di televisi kapan? Waktu HUT-nya Metro TV, Oh, bulan November. November tahun lalu. Ini pertama kali keluar maksudnya ke publik Iya. untuk TV. Oh. Bener takut. Thank you banget loh, terima kasih for taking the risk. Memang kita harus mematuhi juga aturan yang ada. Ya. Makanya kita juga pakai masker. Inces Sama. sekarang. Harus. Mas Reno Ini juga. kan sebetulnya bukan hanya memproteksi diri tapi orang lain juga kan. Yes, Memprotek orang betul. lain. Kita juga sering lihat pasar masih rame, kereta api masih rame. Itu kan agak nggak masuk akal sih menurut saya. Gitu. Iya ya, kita kurang aware sebenarnya ya. Iya. Makanya Sama Jadi penting bukan banget hanya pakai masker. untuk diri sendiri, kita juga harus memikirkan orang lain. Justru harus memikirkan orang lain lebih banyak karena growth-nya eksponensial kan. Betul, Satu orang kena jadi dua orang jadi 4, 8 dan seterusnya gitu. betul, betul. Bahaya sekali. Dan penularan kan dari pertemuan. Jadi sebisa mungkin kalau nggak penting-penting banget, Betul. jangan ketemu. Tapi ini kan penting banget sekarang hari Penting ini. nih ketemu Robert. Penting kan, Ces? Aku juga penting Ini banget. pemirsa Metro TV. Happy anniversary. Kemarin kan bulan Thank you, Februari, Februari. 1 Iya, tahun terima melewati. kasih. Sekarang udah 1 tahun 3 bulan Nggak kira-kira, berasa. kurang lebih. How do you feel? Ladies Siapa nih? first. Oh, aku. Hmm. Banyak berucap syukur alhamdulillah karena memasuki fase menjadi istri itu sesuatu yang istimewa. Kadang-kadang kenapa ya Allah itu nggak kasihnya dari dulu gitu. Sometimes begitu manusiawi kan. Iya. Sedang betul-betul bertransformasi, bermetamorfosa pasti dari dunia panggung ke dunia rumah tangga itu betul-betul yang proses ini perlu aku jaga dan perlu aku dalamin karena menjadi istri itu tanggung jawab yang berbeda. Betul. Selain
aku tanggung jawabnya itu berurusan sama Allah, sama Tuhanku, karena adalah sebagai istri itu semuanya tuh dihitungi ibadah dalam pernikahan ini. Jadi aku kepengen ibadah ini bagaimana maksimal gitu. Terlebih aku harus beradaptasi dengan mertua gitu ya. Sebetulnya basically aku tuh senang di rumah. Masa sih? Karena aktivitas keartisanku, maksudnya profesiku mengharuskan aku terbang sana sini, dan memang hobinya traveling juga. Betul. Jadi sepertinya kan jarang sekali aku betul-betul di rumah tuh kayak sekarang nih 1 tahun aku tuh tahu gitu alat-alat dapur jadi tahu. Oh ini aku Tapi benar-benar dipakai I nggak? learn a lot. Dipakai gitu. nggak alat-alat dapurnya? Dipakai dong. Hobi Masak baru apa? kita kan masak Oh nih. gitu sekarang, masak Pas apa? PSBB. Pas ada COVID ini kita jadi ada hobi baru sebetulnya. Jadi banyak hal yang tidak kita expose ke publik karena kita memang sepakat untuk tidak terlalu mengekspos kebahagiaan ini atau aktivitas yang daily activity yang sebagai suami istri. Jadi aku expose palingan waktu kayak gini aku ke publik atau sesekali lah aku pun ada expose, tapi tidak yang betul-betul yang open karena aku kan merasa pernikahan ini adalah my private life, our private life gitu. Jadi pasti aku harus tahu porsinya mana yang harus dipublikasi, mana yang enggak gitu. Terlebih nih, contohnya kakak iparku yang di Wales, dia dari awal beliau bilang dengan keluarganya betul-betul ingin dijaga privasinya, kan itu pilihan ya. Yes. Kita harus respect, tidak mau terekspos ini, tapi komunikasi kan tiap hari gitu ya, kita tukar-tukaran resep gitu ya, namanya cewek ya. Terus aku video call terus sama putrinya gitu kan, ada putra-putri yang harus dijaga gitu. Jadi privacy itu yang aku banyak belajar dari keluarganya suami. Betul-betul privacy itu terjaga itu seperti apa sih prosesnya? Aku sedang belajar ke arah sana karena hidupku sebelumnya waktu single kan di open sekali. Betul. Hari-hari aku, YouTube channel aku juga jalan, aku di pesawat, aku mau bobo, benar, aku sampai mana selalu aku expose karena aku merasa I'm single gitu, nggak ada tanggung jawab untuk, nggak ada keluarga baru yang aku harus berikan tanggung jawab. Lain kali ini lain hal gitu, sesuatu yang harus aku pertanggungjawabkan karena ada hal yang privacy aku harus jaga. Betul. Kesepakatan ini siapa yang minta? Apakah Mas Reno minta atau Incas yang merasa lebih harus bertanggung jawab terhadap dengan itu kesadaran tanggung jawab itu keluar sendiri ketika kita berkomitmen menjadi suami istri. Artinya kalau ingin dijaga privasi kita harus betul-betul respect terhadap itu. Jadi bukan disuruh atau didikte ataupun keinginan suami, enggak sama sekali. Jadi naluri itu aku melihat keluarga ini seperti ini, oke. Aku harus begini gitu. Jadi Mas Reno nggak pernah melarang? Pintar-pintar kita lah. Mas Reno tidak ada larangan sama sekali, kamu tidak boleh. Belum pernah show lagi kan Teh ya? Kalau tidak salah kan? Dari ikut Metro TV waktu itu belum. Belum pernah kan? Berarti Mas Reno tidak ada larangan sama Iya, sekali? larang saya rasa katanya terlalu keras ya. Cuman iya bukan larangan sih. Maksudnya I recommend not to do it. Kenapa? Karena saya ngerti beliau istri saya kan public figure gitu loh. Betul. Dan sering sekali tampil, saya rasa transisinya tuh pasti akan sangat drastis, 180 degrees. Jadi saya rasa kalau larang it's not good. Also kan ini freedom of humanity gitu loh, terserah dia. Dan I married someone who is free. Yes. I want her to be free. Karena kalau orang udah ada limitasi imprisonment, it's not good. Pasti suatu hari wall-nya itu akan di-break gitu. So that's my way of doing things. Dan saya nggak pernah melarang, tentu berkarya itu penting untuk olahraga jasmani dan rohaninya gitu. Because it's passion. She was born to be a singer karena passion. She likes it. More than like, it's more than love actually. Passion is more than. She's really good at it. The whole world love it. Udah maksudnya darah dagingnya gitu. Saya rasa jadi untuk melarang itu sih udah mungkin itu salah satu hal yang kita obrolin lumayan di tahap awal gitu. Aku masih boleh nggak kerja? Ya tentu boleh gitu. Because it's your passion. That's like you telling me to stop boxing misalkan.
Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kemarin masih ninju angin. Iya. Ya karena lawannya Mas Andre nggak bisa datang ya. Iya. Saya lihat loh video ninju angin. Betul. Iya. Itu namanya apa sih saya? Shadow boxing. Oh, Iya, oke. Saya masih latihan setiap hari. Iya. Oke. Jadi kalau berkarya misalnya, sampai sejauh mana kemudian kebebasan itu diberikan? Apakah hal yang penting-penting sekali? Kalau buat saya mau penting banget kan, karena kita tidak bahas gosip, kita tidak bahas yang hal yang berbau gimmick gitu kan. Kita kan ingin mencari tahu apa isi hatinya gitu kan. Iya. Tapi kalau di luar sana, sejauh mana kebebasan itu diberikan kepada Inces? Atau Inces merasa kebebasan mana yang sejauh ini ruang saya untuk berkarya? Aku ketemu dengan Reno itu kan dipertemukan di showbiz industry. Ya. Aku sebagai penyanyi profesional, Reno juga sebagai pengusaha yang tidak asing lagi juga dunia hiburan gitu, dunia showbiz industry gitu. Dan pertemuan ini kan kita sudah mempunyai tingkat kemapanan secara finansial, secara profesi itu sendiri-sendiri gitu. Reno seorang yang mapan, aku juga sudah mandiri gitu. Jadi dari awal pertemuan ini sudah jelas. Reno tahu profesiku adalah aku perempuan berkarir gitu, aku bekerja, pekerjaanku seperti ini, aku open semuanya. Dan aku open juga mengenai hal-hal yang sangat privacy gitu. Aku sebelumnya dengan siapa misalkan gitu ya. Jadi tidak ada yang ditutupi. Jadi ketika ada badai gosip atau apa tuh, keluarga, mertua, suami tuh udah tahu semua gitu. Jadi enak, aku merasa hal ini merupakan satu hal yang menurut aku ya tidak ada lagi yang perlu aku tutupin ketika aku awal bertemu sampai menikah gitu. Apalagi sudah menjadi seorang istri, apa yang mau kita tutupin semuanya sudah jelas gitu dari awal. Jadi larangan itu gak ada ya kayaknya. Waktu itu aku bilang kan dari awal aku nggak cari pacar, Reno aku cari suami gitu. Dia udah jelas aku ingin berumah tangga, artinya kapasitas keartisanku pasti akan terbagi dua. Dan aku akan tidak 100% lagi di karir gitu. Itu udah konsekuensi aku sendiri gitu. Berarti pada saat sekarang pasti kupingnya agak panas dikit ya Inces sama Mas Reno. Karena ada dua topik besar sebenarnya yang menjadi perhatian publik. Tapi Mas Reno tidak kaget dengan topik. Let's say kita bahas apa yang baru saja terupdate. Pada saat Mas Reno dengar ada video seperti itu, reaksinya bagaimana? Kaget tidak? Kalau orang mau bicara apa, kalau kita nggak seperti yang mereka bicarakan, kenapa risih?